Puji Tuhan, mari kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kali ini kita akan membahas mengenai pertobatan Saulus. Tidak kebetulan saudara-saudari bahwa saat Stefanus mati dirajam batu, saat itu ada seorang muda yang bernama Saulus. Dan di dalam pasal selanjutnya itu bagaimana Saulus adalah seorang yang begitu penuh dengan kegairahan untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tetapi justru Tuhan di dalam kedaulatannya akhirnya bisa mendapatkan Saulus ini. Dan menjadikan Saulus ini menjadi orang yang diutusnya untuk melanjutkan Injil Kerajaan Allah bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita lihat secara detail di dalam pertobatan Saulus. Siapakah Saulus? Saulus adalah seorang yang lahir di Tarsus, sebuah kota dengan kebudayaan yang tinggi. Saulus juga adalah seorang keturunan Ibrani asli dari suku Benyamin. Dia adalah seorang asli dari salah satu 12 suku Israel, suku Benyamin. Dan Saulus memiliki agama Ibrani. Karena dia dididik secara Yahudi, maka dia memiliki agama Ibrani dan berkebudayaan Yunani dan di dalam politik Roma. Dia juga masuk menjadi warga negara Roma. Lalu selanjutnya, Saulus dididik dengan teliti di bawah Gamaliel. Gamaliel saat itu adalah seorang guru besar, di mana perkataannya cukup didengarkan baik oleh mahkamah agama atau kaum agamawan lainnya. Dan Saulus ini memiliki satu kelayakan untuk mengemban amanat membawa ekonomi perjanjian baru Allah ke dunia kafir. Saudara-saudari, kita melihat bejana Saulus yang demikian memiliki kualitas yang membuat Allah bisa memakai dia untuk melanjutkan ekonomi perjanjian baru Allah. Selanjutnya kita melihat apakah yang dikerjakan Saulus sebelum bertobat. Ternyata Saulus dihasut oleh iblis untuk menganiaya para pengikut Yesus. Jadi di dalam pendidikan agamanya, dia ternyata justru menggunakan kesempatan saat itu untuk menganiaya para pengikut Yesus. Saulus berusaha membinasakan gereja, menyeret para jemaat untuk dimasukkan ke dalam penjara. Begitu bergairahnya seorang agamawan seperti Saulus ini. Selanjutnya, Saulus meminta surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu mereka yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, jalan Tuhan di sini adalah jalan keselamatan Tuhan yang sempurna, adalah jalan Allah menyalurkan dirinya ke dalam kaum beriman. Kaum beriman demikian mengasihi Tuhan, tapi saat itu ada seorang yang bernama Saulus justru ingin menangkap mereka. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Tuhan justru turut campur secara langsung, yaitu kita melihat penanggulangan dan pemberitaan Tuhan terhadap Saulus. Pada waktu itu, di dalam perjalanan ke Damsyik, dengan membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang mengikuti Tuhan. Dan di tengah-tengah perjalanan, ternyata Saulus dijumpai oleh Tuhan dalam cahaya dan suara sorgawi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 dan 4, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu ayat 5 dan 6, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Di sini kita melihat penanggulangan dan pemberitaan Tuhan terhadap Saulus secara langsung. Cahaya yang membuat Saulus itu rebah,
cahaya itu merebahkan Saulus adalah menundukkan Saulus agar dia sadar dan taat. Lalu Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ini adalah satu perkara yang besar yang didengar oleh Saulus waktu itu. Sangat Saulus berpikir, aku menganiaya manusia. Tetapi mengapa ada suara mengatakan menganiaya aku? Tidak dikatakan menganiaya muridku, menganiaya umatku. Tapi menganiaya aku. Siapakah aku ini? Ternyata aku di sini adalah aku yang korporat. Yaitu Tuhan Yesus dan semua orang berimannya. Ini yang mempengaruhi pemikiran Saulus. Bahwa Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang bersatu dengan kaum beriman. Dan kaum beriman yang telah percaya adalah kaum beriman yang juga bersatu dengan diri Tuhan. Jadi saudara-saudari, ini adalah wahyu yang besar bagi Saulus. Yang akhirnya mengubah sudut pandangnya terhadap Tuhan. Dan yang mendasari semua surat-surat kirimannya. Jadi Saulus melihat bahwa Kristus adalah Kristus yang bangkit. Bukan Kristus yang mati. Seperti pemberitaan-pemberitaan yang beredar waktu itu. Tapi Yesus yang dia jumpai adalah Yesus yang telah bangkit. Yang kedua, ternyata di sini Saulus menganiaya orang-orang yang mengikuti Tuhan. Itu sama dengan menganiaya Tuhan. Ini artinya orang-orang yang telah percaya Tuhan adalah orang-orang yang bersatu dengan Tuhan. Sehingga menganiaya orang yang percaya pada Tuhan sama dengan menganiaya Tuhan secara langsung. Inilah yang mendasari kelak waktu Saulus bertobat jadi Paulus dan menulis semua surat-surat kirimannya atas dasar visi yang dia tampak saat itu. Di sini kita melihat Saulus mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan secara langsung. Tentunya saudara-saudari kita tahu tidak ada yang berani memberitakan Injil kepada Saulus. Karena kalau memberitakan Injil malah justru dia ditangkap oleh Saulus. Maka semua orang pada takut. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan secara langsung menjumpai Saulus, menanggulangi, menundukkan, dan membuat Saulus ini bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Saulus pergi ke dalam kota dan menunggu seorang anggota tubuh yang lain untuk memberitahu apa yang harus ia perbuat. Jadi Tuhan menanggulangi Saulus juga dengan membutakan matanya supaya mata batinianya tercelikan. Awalnya mata jasmania terbuka, mencari orang, menangkap. Mencari orang yang mengikuti Tuhan, yang berseru, menangkap. Tapi mata batinianya buta. Tapi begitu Tuhan menjumpai, menundukkan, mempertobatkan dia, maka Tuhan membuat mata jasmaninya buta, tetapi mata rohaninya tercelikan. Saudara-saudari, inilah cara Tuhan mendapatkan orang yang telah dipilihnya. Dan cara Tuhan untuk membuat orang ini menjadi bertobat. Inilah Saulus. Lalu kita selanjutnya melihat bagaimana Saulus diselamatkan. Tuhan mengutus Ananias. Saudara-saudari, Ananias ini bukan Ananias Safira. Ananias ini adalah salah satu anggota tubuh yang hanya sekali saja muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Tuhan mengutus Ananias untuk membawa masuk Saulus ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi di sini kita melihat Tuhan mengutus Ananias supaya Saulus nantinya tahu bahwa Tuhan juga memakai anggota tubuh yang lain untuk bisa membawa Saulus masuk ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuhan memberitahu Ananias bahwa Saulus juga sedang berdoa dan dalam penglihatannya ia melihat Ananias akan datang dan menumpangkan tangan ke atasnya. Jadi Tuhan mengutus Ananias bersamaan dengan waktu Saulus sedang berdoa dan dia juga melihat bahwa Tuhan mengutus salah satu anggota tubuh untuk datang kepadanya dan menumpangkan tangan ke atasnya. Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Saulus adalah bejana pilihannya yang akan mengemban amanatnya dengan menanggung penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ia tentang dan aniaya. Jadi Tuhan meyakinkan kepada Ananias
bahwa Saulus ini memang adalah bejana pilihan. Awalnya memang Saulus menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi sekali dipilih oleh Tuhan, Tuhan juga tahu cara yang terbaik, saat yang tepat untuk mendapatkan bejana pilihannya. Lalu selanjutnya Ananias mendatangi Saulus dan menumpangkan tangan ke atas Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Di sini Ananias langsung memanggil Saulus, saudaraku. Mengapa? Karena Ananias telah diyakinkan oleh Tuhan bahwa Saulus adalah bejana pilihan yang akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam pasal 9 ayat 18 dan 19, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Saudara-saudari, kita melihat Saulus mengalami baptisan air. Berarti bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saulus juga mengalami baptisan Roh Kudus yang membawa dia masuk ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudari, dari pemberitaan pertobatan Saulus mengingatkan kepada kita bahwa Anda dan saya juga adalah bejana pilihan. Tahukah Anda bahwa Allah telah memilih Anda dan saya bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya Anda dan saya boleh menjadi bejana pilihannya. Untuk apa? Untuk diisi oleh Dia. Dan juga untuk apa? Untuk bisa menyalurkan. Di sini Allah tidak peduli keadaan situasi apapun. Sekali Allah memilih, Allah akan memakai, Allah akan menjadikan seorang tersebut menjadi saluran berkat-Nya. Semoga Anda dan saya menjadi bejana pilihan Allah, satu hak istimewa untuk bisa menikmati diri Tuhan dan terus bisa menyalurkan Kristus kepada semua orang. Tuhan merahmati kita semua. Amin.